Pada saat ini, tubuh fisik Qin Chen langsung menjadi kehampaan, benar-benar menyatu dengan kehampaan. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang luas seperti badai telah sepenuhnya menyapu tubuhnya. Melihat Qin Chen benar-benar ditelan oleh badai luar angkasa yang tak berujung, mata Molly tiba-tiba menunjukkan kecemasan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia berbalik dan hendak kabur, tapi masih ada waktu untuk lari. Tapi begitu dia bergerak, dua sosok dengan cepat menghentikannya. Itu adalah lalat hantu bermata seribu dan silau abadi. Mau kemana? Keduanya mengerutkan kening. Anak Qin Chen sudah mati, apa yang masih kamu lakukan di sini? Molly bertanya dengan cemas. Apakah kamu berani mengutuk tuannya sampai mati? Lalat hantu bermata seribu berkata dengan marah. Aku tidak mengutuknya, itu dia barusan. Molly berbalik dan menunjuk ke tengah formasi. Ketika dia melihat ini, dia tertegun sejenak, matanya tiba-tiba membulat. Saya melihat sesosok berdiri di sana dalam badai ruang angkasa yang luas, mekar dengan cahaya tak berujung, siapa lagi kalau bukan Qin Chen. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen sepertinya menyatu dengan badai luar angkasa yang mengerikan, badai luar angkasa mengikis tubuhnya, tetapi tidak membahayakannya sama sekali. Seolah-olah itu telah bergabung dengan seluruh formasi. Bagaimana mungkin? Baru saja, Kit Qin Chen sudah. Kata Molly datar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kekuatan badai antariksa sebelumnya jauh lebih besar daripada pedang antariksa di awal. Qin Chen hampir tidak bisa bertahan di bawah pedang antariksa sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa menahan badai antariksa, dan langsung dimusnahkan menjadi kehampaan. Tapi sekarang, bagaimana situasinya? Tanda tanya. Pada saat ini, Qin Chen juga terkejut menemukan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Bersenandung. Setelah menyatu dengan jantung angkasa, seluruh tubuhnya seakan berubah menjadi hantu angkasa yang tak terlihat, alih-alih menyebabkan kerusakan sekecil apapun, kekuatan badai di langit terus menyatu ke dalam tubuhnya, memperkuat nafas. Apakah ini rune ruang dalam formasi ruang terlarang 9 neter? Qin Chen mengulurkan tangannya, dan segera badai ruang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar tubuhnya. Konsepsi ruang yang luas itu seperti ikan berenang yang lucu, tertarik oleh nafas ruang pada tubuh Qin Chen, dan berubah menjadi rune satu demi satu, menyatu dengan persepsi Qin Chen. Tidak, kekuatan ruang itu sama sekali tidak tertarik oleh Qin Chen, tetapi oleh jantung ruang di tubuh Qin Chen. Seperti berkerumun, Anda harus menyatu dengan jantung ruang. Seperti yang diharapkan, itu adalah jantung ruang yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Nisa. Qin Chen tersenyum masam. Dewa Kaisar Nisa melampaui keberadaan 4 kaisar besar, dan jantung ruang angkasa ini diubah dari lautan jiwa Kaisar Dewa Nisa. Kekuatan seperti itu dilepaskan, bagaimana kekuatan ruang di area luar angkasa terlarang 9 neter tidak tertarik olehnya? Aku sekarang hanya mampu memadukan jantung ruang untuk waktu yang singkat karena aku telah menerima warisan dari pendahulu Kaisar Dewa Anti Pembunuhan dan bantuan Dewa Kecil. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan pilar ilahi ini tepat waktu. Qin Chen tidak tenggelam dalam perasaan ini. Kekuatan ruang terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melebur sesaat. Dia harus memanfaatkan momen ini untuk menguasai pilar ilahi ini. Qin Chen melihat sekeliling untuk pertama kalinya, mendesak mata ciptaan untuk menyebar. Cahaya pupil mekar, dan Qin Chen, yang telah terintegrasi ke dalam jantung ruang, telah mengalami peningkatan yang mencengangkan dalam persepsinya tentang kekuatan ruang. Pola yang awalnya sangat rumit dan tidak mungkin untuk dimata-matai, sekarang jatuh ke mata Qin Chen, tetapi sangat sederhana, seolah-olah dia dilahirkan. Struktur dan arah dari setiap pola susunan ditampilkan dengan jelas di benaknya, dan dia mengetahuinya dengan baik. Jadi begitu. Ini adalah wajah sebenarnya dari pilar ilahi ini. Petik 2. Pada saat ini, pilar ilahi di depan Qin Chen benar-benar berbeda dari saat dia menontonnya sendirian. Ada pola ilahi yang melonjak di atasnya, luas dan tak terbatas, dan ada lebih dari 1 juta perubahan dalam sekejap.
Jimat semacam ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mungkin tidak dapat melihat semua perubahan, tetapi Qin Chen, yang telah diintegrasikan ke dalam jantung ruang, dapat melihat melalui semua perubahan di dalamnya dengan sangat mudah pada saat ini. Dia dengan cepat mendorong tangannya, dan kekuatan ruang diikuti oleh jiwanya, terintegrasi langsung ke dalam pilar ilahi ini. Ledakan. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa dia memiliki hubungan unik dengan pilar ilahi ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan napas khusus yang tidak jelas jauh di dalam pilar ilahi. Nafas Kaisar Agung, itu seharusnya milik pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Yan dari 10 istana. Mata Qin Chen berkilat. Area ini didirikan oleh banyak kaisar besar saat itu. Setelah selesai, mereka secara alami akan meninggalkan aura mereka sendiri di dalamnya. Ya dewa kecil, bisakah kamu membantuku mengisolasi kekuatan Kaisar Agung ini? Hati Qin Chen tergerak. Tuan, tentu saja tidak ada masalah. Dewa kecil itu terkekeh, bersenandung, kekuatan tak terlihat dari pembatasan pola rahasia melonjak, itu adalah kekuatan pembatasan pola rahasia di Rusty Sword yang misterius. Garis rahasia kekuatan penahan ini dengan cepat bergabung di depan Qin Chen. Qin Chen diam-diam merangsang jantung ruang, dan perlahan mendorong garis rahasia kekuatan larangan ini ke kedalaman pilar ilahi. Nafas Kaisar Agung ini adalah sarana bagi banyak Kaisar Agung untuk tetap berada di formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Setelah formasi ruang terlarang 9 neter dipukul dengan parah, napas Kaisar besar ini akan diaktifkan. Tetapi jika napas Kaisar besar ini disegel, itu seperti ditutup matanya, dan mudah untuk tidak dapat merasakannya. Sebentar lagi, Qin Chen diam-diam mengisolasi aura Kaisar dan menyegelnya di dalam pilar. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega, dan buru-buru menarik kekuatannya, karena takut secara tidak sengaja mengganggu Kaisar yang sedang tidur ini. Boom! Jantung ruang angkasa kembali ke dunia yang kacau. Klik. Qin Chen merasakan sedikit suara retak keluar dari tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat banyak tempat di dalam tubuhnya berubah menjadi ruang, dengan retakan muncul satu demi satu. Tampaknya tubuhku saat ini masih tidak tahan dengan kekuatan jantung ruang. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun mengandalkan warisan Kaisar Dewa Anti Pembunuhan dan bantuan Dewa Kecil, ia dapat menyatukan jantung ruang untuk sementara, tetapi metode ini tidak maha kuasa. Kekuatan ruang yang terkandung di jantung ruang terlalu kuat jika kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lama untuk melebur, tubuh fisiknya secara bertahap akan menjadi berserat dan spasial, dan akhirnya pecah seperti kaca dan berubah menjadi ketiadaan. Cepat dan pergi ke pilar ilahi berikutnya. Qin Chen tidak punya waktu untuk menghela nafas dengan emosi, dan dengan cepat meninggalkan pilar ilahi ini. Sepanjang jalan, formasi ruang yang tak terhitung jumlahnya beriak seperti gelombang air, memberi jalan bagi Qin Chen. Kamu, Molly memandang Qin Chen seolah-olah dia telah melihat hantu, orang ini benar-benar mengendalikan pilar ruang angkasa ini. Bagaimana kamu melakukannya? Jangan buang waktu, ayo pergi. Qin Chen mengabaikan keterkejutan di wajah Molly, dan tidak berniat menjelaskan. Dia berkedip dan membawa mereka bertiga pergi dengan cepat. Tuanku, apakah Anda akan pergi sekarang? Mantan Yulong Zichong dan yang lainnya berkata dengan hati-hati. Aku sudah memeriksanya, dan tidak ada yang salah dengan tempat ini. Selanjutnya, kamu harus menjaganya dengan ketat. Jangan ceroboh, Molly mendengus dingin. Ya, semua orang mengangguk dengan cepat dan menyaksikan Qin Chen dan rombongannya pergi. Akhirnya pergi. Melihat punggung Qin Chen dan yang lainnya menghilang, beberapa orang yang hadir menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Setelah meninggalkan pilar dewa pertama, Qin Chen dan yang lainnya segera tiba di pilar dewa berikutnya. Jika Anda ingin menemukan celah di formasi ruang terlarang 9 neter dan menggunakan ini untuk meninggalkan tempat ini, Anda setidaknya harus dapat dengan mudah mengontrol formasi tersebut. Dan untuk dapat mengontrol formasi ruang terlarang 9 neter, cara paling langsung adalah menguasai mata 3 pilar ilahi dari 18 pilar utama. Jadi Qin Chen dan yang lainnya tiba di pilar ilahi kedua,
yang merupakan pilar kedua di mata ketiga formasi. Seperti sebelumnya, dengan harta seperti Molly dan token reinkarnasi, Qin Chen dan yang lainnya secara alami memasuki pilar ilahi kedua dengan berpatroli. Dengan pengalaman pilar dewa pertama, Qin Chen bahkan lebih akrab dengan pilar dewa kedua. Setelah beberapa saat, dia juga mengendalikan pilar dewa kedua di tangannya sendiri. Namun, itu adalah pilar ilahi ketiga. Dan ketika Qin Chen dan rombongannya memasuki pilar ketiga dan mulai menguasai pilar ketiga, melewati laut mati, ledakan. Tiba-tiba, sosok menakutkan turun seketika, dan aura besar yang mengejutkan dunia menyapu seluruh dunia, bergegas ke segala arah. Ini laut mati. Pria itu mengangkat kepalanya, dan cahaya dingin mekar di pupilnya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan ada banyak rune kuno di sekujur tubuhnya. Dan di tubuhnya, ada retakan seperti batu yang muncul satu demi satu. Setiap retakan ini mengandung aura jalan besar dunia bawah. Sekilas, seseorang memiliki perasaan memata-matai jalan tertinggi. Siapa? Saat orang ini muncul, nafas melonjak, dan sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pisau tajam tiba-tiba muncul di kehampaan. Mereka menatap sosok yang menjulang tinggi di depan mereka dengan mata dingin, dan berteriak keras. Kenapa, kamu bahkan tidak mengenali kaisar ini? Pengunjung itu tampak tidak senang, dan dia mendengus. Boom, seperti halilintar dari langit biru, itu segera mengguncang semua orang yang hadir kembali, napas mereka terengah-engah. Kaisar, kamu adalah Kaisar Agung Si Huang. Ini adalah proyeksi Kaisar Si Huang, mengapa dia datang ke sini? Orang-orang di barisan yang menghalangi orang yang mendekat mengubah warna mereka satu demi satu, dan sekilas mengenali orang di depan mereka. Itu sebenarnya adalah Kaisar Si Huang yang terkenal di dunia bawah. Kaisar Agung Si Huang diubah dari batu dunia bawah kuno yang